Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita mulai berbarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka wa as'aluka an taj'alani min ibadikas sholihin. Allahumma inni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqi min masyayikh. Allahumma ij'alni minal ulama'i wal mujawwadina bil ilmi ma'al istiqomati bi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Dulu ya. Aldi, Anggi, Agustin, Siti Anissa. Ya, alhamdulillah cuma satu orang ya yang tidak hadir. Mudah-mudahan teman kita yang nama Ridwan udah banyak ini alfanya, mudah-mudahan dikasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk materinya adalah menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, dan zuhud. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini ada tujuan belajar. Jadi maksudnya tujuan belajar itu hasilnya itu kalian harus bagaimana? Sudah belajar ini, sudah belajar menjaga kehormatan, malu, ikhlas dan zuhud. Kali itu bakal harus seperti apa? Nah di sini yang pertama, peserta didik memahami pentingnya menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Yang kedua, peserta didik menemukan sendiri konsep dan menerapkan nilai-nilai tersebut melalui aktivitas eksplorasi dan refleksi. Jadi yang kedua, tujuan belajarnya adalah kalian mampu menemukan konsep yang bisa menerapkan dari keempat tersebut. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai ini dalam kehidupan nyata. Nah, sudah belajar 1 dan 2, baru apa? Penerapan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, itu. Nah, ini tujuan belajarnya, ya. Nah, ada stimulasi. Nah, di sini ada beberapa hal. Ada 4 pertanyaan untuk ya sebelum belajar mengecek kalian itu supaya lebih tahu lah, lebih paham, lebih luas pikiran kalian. Pertama, bagaimana menjaga kehormatan di era digital? Kedua, seperti apa sih ikhlas itu? Yang ketiga, apa perlu kita punya rasa malu dalam diri kita? Yang keempat, apa manfaat sifat zuhud bagi masyarakat modern? Nah, ini dari pertanyaan nanti kita jawab, ada kalian jawab. Tapi sebelum dijawab, Bapak akan memunculkan dulu video-video supaya kalian wawasan kalian supaya lebih jauh. Pertama, ini tentang menjaga kehormatan. Oke, dari video singkat barusan bisa ketangkap, kedengaran nggak suaranya? Nah, ini tentang ikhlas. Nah, itu yang kedua, paham? Selanjutnya tentang malu.
tentang ini. Juhud. Kak, kok tumben dalam kamar aja? Akang biasanya main Instagram di ruang tamu. Iya nih, HP kakak udah dijual. Lah, ini lemari sama kasur kemana nih kak? Kok tiba-tiba kosong aja? HP, kasur, lemari udah dijual juga. Loh, kok gitu kak? Iya, kata Ustaz, harus belajar zuhud untuk meninggalkan duniawi. Dari video barusan tentang juhud bisa mengambil makna ya. Tadi juhud itu apa? Juhud itu adalah tentang urusan duniawi. Jadi kita jangan terlalu fokus ke dunia. Kenapa sih kita harus belajar menjaga kehormatan, ilmu sama dan juhud? Perlu nggak kita belajar ini? Perlu. Alasannya kenapa? Yang pertama, menjaga kehormatan itu adalah salah satu nilai norma yang menjaga martabat individu. Yang kedua, ikhlas. Karena kenapa sih kita harus belajar ikhlas? Karena niat yang bersih, terus mental yang tenang. Karena dari situ kita akan menimbulkan niat yang bersih. Karena ikhlas membantu peserta didik menjalankan aktivitas dengan niat. Yang pertama, yang ketiga, malu. Karena salah satu malu itu cabang dari iman, yang dimana rasa malu mencegah peserta didik dari perilaku yang merugikan diri sendiri. Kita harus bisa menempatkan. Yang keempat, juhud. Juhud itu mengajarkan kita supaya tidak terikat pada kenikmatan duniawi atau tidak berlebih-lebihan. Contoh, di rumah kalian punya emas 1 kilo, ke sekolah dipakai. Nah itu jangan berlebihan, simpan aja, ya seadanya aja. Ya, di rumah punya mobil 10, Senin pakai nama A, Selasa pakai mobil B, pakai ke sekolah setiap hari pakai mobil yang beda-beda. Jangan, seperlunya aja, ya. Paham kan? Dari pembahasan ini sudah ada bayangan. Nah itu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Antum? Saya sebutin warna yang ada dalam hurufnya. Ini. Apa? Warna yang barusan warna apa? Saya sebutkan warna yang ada di mulutnya. Apa? Warna apa? Kuning. Kuning, benar kuning. Kita buktikan, ya. Kuning, betul kuning, ya. Nah itu mah sedikit refleksi saja ya sebelum ke pembahasan lebih lanjut. Nah dari pembahasan tadi timbul masalah-masalah yang perlu kita identifikasi. Yang pertama, apa sih yang mendukung dalil cabang iman ini? Yang tadi apa aja? Karena percuma kita belajar tapi tidak tahu dalil. Yang kedua, bagaimana sih cara menerapkan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari? Ini kita akan mendiskusikannya secara berkelompok. Ada 4 kelompok ya yang biasa kita lakukan. Yang pertama kelompok 1, 2, 3 dan 4. Sudah duduknya sudah sesuai kelompok masing-masing? Nah. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal. Kalian fokus ya ke macam-macam ke salah satu tugas. Berarti untuk kelompok 1 nanti membahasnya tentang apa? Tentang menjaga kehormatan ya. Kelompok 2 menjaga tentang ikhlas. Yang kelompok 3 tentang malu. Nah, yang kelompok terakhir kelompok 4 tentang juhud. Pak, apa saja yang harus kita lakukan? Ya, apa saja yang kita harus cari dalam diskusi kelompok ini? Yang pertama, kalian kumpulkan dulu datanya. Mana? Yang tadi dalil-dalilnya kalian cari dulu. Kemudian cara penerapannya seperti apa cari, ya. Nah, udah ada terkumpul. Yang kedua, olah data oleh kalian. Maksudnya diolah itu ya ditulis atau dimasukkan ke PowerPoint ataupun tulis ke Word, ya silakan. Yang ketiga, dibuktikan. Cara pembuktian itu ditanyakan. Bertanya nanti, Pak, bawa ke Bapak silakan, bawa ke yang ke teman silakan, ya. Contohnya, Pak, apakah benar dalil ini untuk ini? Seperti itu, tanyakan dulu, ya. Nah, sudah beres, sudah yakin, baru oleh kalian cari kesimpulan. Caranya seperti apa? Silakan nanti oleh masing-masing kelompok
dipresentasikan di depan. Ya, presentasikan hasilnya seperti apa. Ya, seperti itu. Paham tugasnya? Nah, kalau paham, kita lanjut untuk diskusi kelompok ya. Ya, silakan yang pertama untuk kelompok 2 maju ke depan. Silakan untuk kelompok 2 presentasikan hasil materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Siti Anisya, nama saya Lani, nama saya Iradia, nama saya Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang ikhlas. Dalil tentang ikhlas. Dalil Al-Quran ke-1 yaitu Al-Bayyinah. Nah, adapun kesimpulannya yaitu ikhlas adalah meluruskan niat hanya kepada Allah dalam segala amal perbuatan tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Cara menerapkannya adalah dengan menjaga niat, beramal tanpa pamrih, bersabar, dan sering introspeksi diri. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Untuk kelompok selanjutnya terakhir itu kelompok 4. Silakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agaritya. Alhamdulillah saja. Guru adalah hati yang tidak terikat pada dia, meskipun seorang memiliki harta yang berlimpah. Dalam Al-Quran ditulis dalil di surat Al-Hadid ayat 20. Salawat istighfar. Bahasa Indonesia itu pendapat sendiri apa gimana? Pendapat sendiri. Oh, maaf waktunya udah habis. Mau sempat ya. Ada apa? Ya, dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Seluruh kelompok sudah menyampaikan materinya. Wabil khusus untuk kalian semua. Sekali lagi kita apa untuk kita semua. Oke, jadi kita refleksi ya. Di sini ada 4 refleksi yang dimana apa yang kalian pelajari hari ini. Yang kedua, bagaimana kalian menerapkan sebuah iman. Yang ketiga, apa tantangan yang mungkin kalian hadapi. Yang keempat, apa solusi yang bisa kalian lakukan. Kebetulan tadi sudah disampaikan ya sama kelompok masing-masing. Tadi bagaimana solusinya seperti apa. Tadi sudah didengarkan. Yang jelas dari konsep cabang iman ini yang 4, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini yang selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan materi tadi? Oji, bacakan hasil dari rangkuman materi yang tadi kita pelajari. Silakan bacakan kesimpulan akhirnya. Yang sebelum utamanya. Yang pertama, pembahasan nilai ilmu membimbing kita untuk menjalani hidup yang lurus, bermartabat dan bermakna dengan tujuan diri melalui jiwa. Oke, terima kasih kepada Pak Uji yang sudah memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan umumnya yaitu nilai ikhlas menjaga kehormatan, malu dan juga adalah pilar penting dalam kehidupan kita. Ya, nah yang intinya keempat nilai ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar dicari atau hanya sekedar teori saja. Kalian dari diskusi mencari materi-materinya. Tapi yang lebih utama apa?
kehormatan kita